Kalau anak sih kalau bicara persoalan tradisi, selalu anak teringat perkataan pendiri Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari bilang bahwa mempertahankan nilai-nilai yang baik yang lama itu dan menerima nilai-nilai yang baru yang lebih baik. Yang lebih baik. Jadi orang harus mempertahankan nilai-nilai lama kalau itu baik. Kalau itu baik. Dan kita harus menerima juga perubahan yang datang kalau itu lebih baik dari sebelumnya. Kalau lebih baik, Asli. gitu. Itu dulu jadi tanda kutip itu orang. Ya sebenarnya bahwa menyambung apa yang dikatakan oleh sahabat Ramdan tadi bahwa memang sudah banyak orang bikin budaya yang memang waktu itu bilang tadi kan terkikis hampir habis begitu. Karena banyak sekali kebudayaan atau kebiasaan orang dari dulu itu sudah mulai hilang. Menurut anak pribadi sih ini ya hal yang wajar begitu, hal yang sangat normatif yang terjadi di tataran anak muda, karena layaknya orang manusia memang begitu, selalu berubah-ubah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Apalagi sudah dijawab oleh sahabat itu tadi, Slamet Tito Karang Taruna, karena dia juga mewakili memang pure masih pemuda ini. Masih menjabat. Saya juga kan pernah mengurus pemuda juga, sama juga. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh sahabat itu tadi, bahwa dulu itu kenapa orang didorong untuk jauh-jauh hari sebelum Ramadan orang ada banyak persiapan, karena memang kalau orang tidak memulai dari jauh-jauh hari, tidak mencari itu posko. Karena masih mau bikin dari bulu, itu dulu Bang Ramdan masih Riki itu masih dari bulu kali, tapi ini so ada. Kalau pergeseran itu menurut anak itu masih normatif. Tapi ketika itu sudah bergeser ke nilai-nilai ibadah misalnya, dalam tanda kutip misalnya sholat tarawih tidak menjadi tren lagi, nah itu bahaya. Ya menurut anak pribadi, mohon maaf Ustadz ya, Ustadz mungkin lebih paham itu. Orang hanya dalam sudut pandang sosial saja, bahwa menurut anak amalan itu juga ketika dilakukan rame-rame itu menurut anak juga budaya yang tradisi anak muda. Dan ini harus orang jaga dan rawat bersama. Kalau anak bukan mengkritik, tidak mengkritik, hanya kalau memberi saran kepada anak muda, termasuk juga anak pribadi, bahwa ya silakan orang berbuat apa saja. Ya bebas, yang mau tanggung dosa ngoni, yang masuk neraka pun ngoni begitu. Apa DP urusan ngomong pakai juga, dorong pakai mobile legends dan sebagainya juga, pakai orang pedoi. Cuma kalau anak bisa kasih saran bahwa silakan berbuat apa saja, walaupun itu bikin dapat dosa ngoni, tapi jangan merugikan orang lain. Itu saja. Jangan mengusik ketentraman umum, misalnya balap liar begitu, janganlah. Atau orang tarik ulur misalnya, orang sebelum Ramadan, mungkin Ramadan dah orang minum, tapi sebelum Ramadan misalnya termabuk, ya silakan juga dia minum. Bukan kita menghalalkan bahwa itu minuman, tidak begitu. Ya mungkin mau diminum, dia mau dipedoi dan hanya melakukan keributan di kelompok ini, tapi jangan melakukan keributan di tempat lain, atau sampai melakukan keributan di banyak orang begitu. Itu saja sih menurut anak. Untuk apa lagi tadi, perkembangan zaman menurut anak juga itu tadi, bahwa ketika nilai-nilai yang baru yang lebih baik bang itu satu orang mesti terima. Kalau ada Android macam Ustaz terus bahas beberapa hari lalu, walaupun itu tidak direkam, bahwa Ustaz bilang itu mengaji pakai HP dan lain sebagainya, itu kan bisa mendengarkan. Kalau tidak tahu mengaji, ya paling tidak masih mendengarkan pengajian atau mendengarkan salawat di HP ya, begitu. Tapi sebenarnya ada juga sih, sebelum menutup anak ini, ada juga yang menurut anak bukan juga tradisi, tapi kebiasaan kita, bahwa merubah sesuatu yang lama yang dianggap kuno, dan orang merubah ke sesuatu yang orang anggap itu lebih bebas dan unik dan stylish begitu. Tapi menurut anak kadang-kala tidak pada tempatnya. Misalnya, maaf ini ada kita Karang Taruna kan, begitu. Misalnya cara membangunkan sahur. Sebenarnya kemarin anak dengar hanya di desa-desa tertentu, tapi ternyata ini sudah terjadi buat orang pedesa begitu. Ya bangunkan sahur, ya bebas nih bangunkan sahur model bagaimana. Tapi jangan misalnya dialeknya dirubah seperti, mohon maaf, apa dia bahasa begitu itu ya. Bukan transgender sih, apa kayak orang apa itu. Dia tahu laki-laki atau suara perempuan begitu. Intinya orang kasih bangun sahur ini laki-laki atau perempuan sahur begitu kan. Jadi nadanya diperbaiki. Tapi itu menurut Anda juga itu bebas, ya terserah orang. Itu kan kreativitas. Cuma kalau menurut anak
kalau hal-hal yang begini juga dibudayakan di semua hal juga menurut anak tidak baik begitu. Ya kenapa kalau orang merubah itu menjadi lebih asik dan lebih enak didengar dan lebih stylish? Anak pernah lihat kemarin di YouTube itu di Pemuda Aceh itu, Ustaz ya? Oh iya. Ya? Viral itu, Viral, sempat viral itu. Orang cara kasih bangun sahur unik, tapi tetap Islami begitu. Terakhir ada lihat orang kasih bangun sahur berjalan itu tahun lalu tahu Kang, speaker. Karena Anda juga pernah sempat bikin. Ya mungkin itu dulu. Oke. Karena masih ada Ustadz, masih ada betul. teman lain supaya tidak jauh rupanya. Paling tidak berarti bisa menurut Bung Senior ini kan soal kebiasaan pemuda sebenarnya itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Selama tindakan itu positif dan selama itu tidak merugikan banyak orang, kan bisa dikatakan bahwa hal yang paling normatif yang boleh orang membuat selaku anak muda ini, kalau nyana boleh membantu orang, paling nyana jangan bikin rugi pada orang. Iya, kira-kira begitu. Kalau nyana boleh membantu orang, paling nyana jangan bikin rugi. Ada satu lagi sebelum dapat lupa. Oke. Nah ini sudah lewat. Bukan pesan sih sebenarnya. Kebiasaan anak muda itu juga anak bikin dulu waktu anak muda dari anak bangun tidur dan tamu tidur ulang, tidak ada hal yang positif yang anak bikin. Dan ini menurut anak harus dirubah begitu. Dari orang bertindakan, orang perkataan, pokoknya semua hal tidak ada yang berguna begitu. Begitu paling tidak yang paling ringan dalam satu hari itu dari orang bangun tidur dan akan tidur lagi, ada hal-hal yang penting atau hal yang menambah orang pengetahuan yang orang bicarakan begitu. Iya betul. Jangan sampai dari orang bangun tidur dan tidur lagi tidak ada yang orang ada bicarakan. Kesiasiaan satu hari itu ada apa? Seperti yang sudah dibahaskan sebelum. Betul. Dan yang fatal juga, menurut anak juga keresahan anak pribadi bahwa anak muda sekarang banyak nggak suka diskusi lagi. Karena apa ini lamu ini diskusi dalam artian bahwa diskusi sharing hal yang informasi yang menambah orang wawasan begitu. Betul. Bahkan anak muda tidak suka cerita apa ini nandian jo mabar jo begitu. Padahal ketika orang kantong-kantong diskusi ini orang hidupkan terus, ya insya Allah ini juga akan membentuk orang berkerangka berpikir, bahkan orang tidak tahu bicara akhirnya juga bisa belajar berbicara tanpa dia sadar begitu, dan menambah ilmu ketika orang saling diskusi hal yang yang menarik atau hal-hal yang berbaru pengetahuan begitu. Itu saja sumpah ini sekali. Saya pulang. Oke. Jadi itu iklan. Ya, ini iklan. Karena tadi ketua pemuda ataupun ketua Ustaz sekarang sudah kasih tanggapan Bung Senior dan Bung Ramdan. Nah, sekarang ini Ustadz pegiliran. Tapi dia topik masih sama. Nanti sahabat tolong bahas soal tadi bagaimana Ustadz melihat soal budaya ataupun tradisi anak muda. Ustadz juga kan masih muda tuh. Sekali ya. Atau masih paling ada di atau semua berklaim apa ini? Nah, Ustadz ini bagaimana melihat soal tradisi dan budaya anak muda hari ini yang cenderung pasif, nyanda bikin apa-apa ini soal perubahan, tapi aktif di hal-hal yang nyanda guna gitu. Kira-kira begitu. Menurut Ustadz bagaimana? Dalam sisi agama, apalagi ini momentum Ramadan, gimana Ustadz? Ya terima kasih. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh senior tadi saya rasa sudah cukup. Senior ini Bu. Ya, karena dari segi pengalaman mungkin mereka lebih banyak pengalaman. Karena saya dari SMA itu sudah mulai asrama, jadi kehidupan luar itu jarang saya temukan atau saya rasakan sendiri. Kalau ini kan biasa bakos kan, ya mungkin pengalaman lebih banyak kan. Jadi saya rasa tadi cukup sebenarnya, tapi saya ingin menambahkan kalau ibarat air, orang ini samudra, saya sungai. Tinggi. Apalah arti sungai kalau diantar samudra begini? Tinggi. Masuk ke semuanya mau dibawa di bawah. Japri Jono Morekeni. Ya, kalau saya melihat pemuda hari ini hanya satu titik kelemahannya, yaitu mereka jauh dari agama. Allah, itu saja ya. Karena kenapa? Padahal kalau belajar sejarah tentang keislaman jauh sebelum Soekarno mengatakan bahwa berikan aku 10 pemuda tadi. Jauh dari sebelum itu, padahal para sahabat dulu
itu sudah pernah jadi panglima. Di usia muda. Ya, di usia muda. Ya, ya. Ya. Contohnya seperti sampai umur 18 tahun itu yang dikirim oleh Rasulullah itu, padahal masih muda, kan? Tapi dia memimpin perang, padahal di situ ada Umar, ada Abu Bakar, ya. Tapi ini merupakan contoh bahwa yang mana ternyata pemuda itu memiliki keutamaan di dalam Islam. Bukan keutamaan Muaz, perang. kalau tidak salah Muaz ya, wallahu a'lam. Ya, kayaknya Muaz waktu itu Rasulullah jadikan panglima waktu itu. Bahkan ada kemuliaan ya, ada kemuliaan khusus untuk pemuda. Kan dalam hadis ada 7 golongan yang akan mendapat kenaungan Allah SWT di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Yauma la dhilla illa dhillu ya. Dan yang urutan yang kedua yang Allah sebutkan, yang Rasulullah sebutkan itu adalah syabab, pemuda. Syabab sababun nasa ibadatillah, itu pemuda yang hidup dalam ketaatan kepada Allah SWT. Bayangkan digaransi urutan kedua pemuda yang akan mendapat naungan di hari kiamat nanti. 7 golongan yang kedua adalah pemuda. Pemuda yang menghabiskan waktunya ya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas kan? Bahkan kan ada manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sababuka fima abla ya. Masa mudamu untuk apa kamu habiskan ini? Nah, kadang pemuda hari ini saya bilang jauh dari agama karena mereka beranggapan bahwa masih muda kan, masih waktu berfoya-foya. Padahal waktu muda itu akan dipertanyakan. Bahkan ada hadis mengatakan bahwa tidak akan bergerak langkah seorang di hari kiamat sebelum akan ditanya masa mudamu ini untuk apa kamu gunakan. Makanya jangan heran ya, kalau ada imbalan bagi pemuda yang akan mendapatkan naungan, itu pasti berat ya, pasti berat. Karena di masa muda ini kan banyak tantangan dari segi syahwat, kan? Hawa nafsu, teman-teman, kan? Maka jangan heran kalau DP imbalan besar, karena DP cobaan juga besar, ya? Jadi setara ini DP imbalan begitu. Makanya saya melihat bahwa pemuda hari ini jauh dari agama. Kemudian lingkungan juga ya, tidak bisa saya pungkiri itu lingkungan juga ya, sangat berpengaruh. Ya, kan Nabi bilang kan, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu sifat dan karakter seseorang itu tergantung dengan lingkungan. Ya, dengan teman dekatnya. Ya, Kalau teman dekatnya berarti kan lingkungan. Begini. Maka para Nabi bilang apa? Fal yang zur man yukhalil. Maka lihatlah dengan siapa kalian berteman. Kan hal yang tidak mungkin kalau orang mau bawa dengan orang yang minum terus orang jadi taat. Iya. Kan tidak mungkin, hal yang tidak mungkin. Kan Itu hari-hari kan hari-hari orang berjalan di orang yang minum, orangnya apa minum? Kan hal yang tidak mungkin. Saya pernah mengalami hal itu ya, ketika saya di pondok dulu, waktu pertama sekali saya di Istiba Aroya itu di kamar itu kan ada 12 orang. Malam pertama itu orang sholat malam. Sholat malam, 11 orang sholat malam dari kiblat menghadap anak ke tempat tidur. Pertama anak, masa? Coba bayangkan kalau ngomong 11 orang sholat malam kok baru ngomong sendiri cuma tidur. Aneh dong. Iya. Tahu nih kejadian waktu di Manado. Ya, rasa yang pertama itu terpaksa malu kan? Enak lah. Ya. Konten lain di mana? Konten lain. Terpaksa kan? Sholat masih sholat. Ya, akhirnya lama-lama jadi kebiasaan karena dibentuk oleh lingkungan. Makanya saya bilang dia dengan siapa kalian berteman. Kalau orang berteman dengan orang baik pasti akan mendapatkan baik. Sehingga orang berteman dengan Ustaz. Tapi yang bahayanya ini Ustaz bertemanin itu orang. Orang berkawan dengan Ustaz, ayo Ustaz bertemanin itu. Makanya apalagi perlu hati-hati juga ya karena alaikum di jamaah ya, dengan kalian harus yang berjamaah. Harimau itu akan memangsa kerbau atau rusa yang berjalan sendiri saja. Kalau orang berjalan dengan rame-rame dengan penuh kebaikan, tidak ada kemaksudan akan pemangsa buat orang. Kalau orang berjalan sendiri pasti mau tagati, pasti ada yang pemangsa tadi. Nah, kemudian mereka, apalagi di bulan Ramadan, hanya habiskan waktu balap moto, lain-lain sebagainya kan. Ada ngabuburit yang salah sebenarnya. Gitu. Nah, itu. Padahal di puasa Ramadan itu termasuk salah satu waktu doa dikabulkan. Kapan itu? Di Ramadan, di sehari full. Apalagi ketika menjelang berbuka, menjelang bersahur, itu dikabulkan doa. Tapi kebanyakan orang kan ngabuburit tanpa ada arti.
Iya. Berjalan Foto-foto, Iya. iya kan cari Ya. tanpa yang Kebutuhan sadar. konten saja. Kebutuhan konten. Songka patok sini. padahal ada waktu-waktu tertentu di mana akan dikabulkan doa. Di waktu di mana tadi Sob? Ya, ketika menjelang berbuka, Buka, baru. kemudian ketika bersahur menjelang sahur. Menjelang sahur juga. Ya, Lagi sholat ya. Doa gitu. apalagi dalam sholat. Masih. Ini waktunya mustajab untuk berdoa. Cuman banyak orang yang tidak tahu, lagi-lagi banyak orang yang tidak tahu. Kemudian pemuda juga tidak tahu bahwa apa fungsi dan tanggung jawab. Kemudian apa konsekuensi ketika ketika dia muda. Makanya sehingganya banyak pemuda yang menganggap bahwa masih muda, masih panjang, masih mau hidup lama kan. Nanti suatu tua bertobat. Padahal Imam Syafi'i bilang wa kam min fata tumsi wa tusbihu wa tumsi dohikan. Faqad nusit akfanuhu wa la yadri. Betapa banyak pemuda yang pagi harinya tertawa, sore dia tidak tahu bahwa DP kain kafan telah ditenun kan? Kan banyak pemuda yang hari ini menganggap bahwa dia akan hidup lama, tiba-tiba dia meninggal. Banyak toh. Kincing anak. Banyak itu. Ya banyak yang meninggal tiba-tiba, tidak ada jaminan ketika orang bisa hidup di masa tua. Tidak ada teknik. Jadi itulah kalau menurut saya pribadi bahwa pemuda hari ini memang jauh dari agama gitu, jauh dari agama. Jadi solusinya menurut Ustadz harusnya pemuda mendekatkan diri Ya, mendekatkan kepada ya. Allah. Agar Itu dia solusi dari ya, semua hal yang terang bahas. agar dia mendapatkan golongan tadi kan, golongan pemuda tadi, Fokus. golongan pemuda tadi. Bahkan ketika di surga nanti umurnya orang itu akan dikembalikan ke masa muda. 35 tahun. Ya, di umuran-umuran muda itu. Karena masa muda ini kan masa poros sekali, tapi dia bertantangan Sangat, juga ya, dia bertantangan juga kan sangat besar. Begitu. Oke. Luar biasa, itu penjelasan yang banyak hikmah, banyak nilai positif. Oke, terlepas dari anomali ataupun penyimpangan ini kebiasaan pemuda-pemuda, masih terkait dengan bulan suci Ramadan. Pertanyaan-pertanyaan dulu bagusnya. Oh betul, pertanyaan-pertanyaan kira-kira. Dia bertanya ke Sebentar terakhir Oh, iya, kita terakhir. bertanya bagaimana? Bung Ramdan atau Bung Senior ada pertanyaan ke Ustadz, karena begini Ustadz, kenapa harus Ustadz? Karena lagi-lagi ini soal momentum Ramadan, baru juga spesifikasi keilmuan juga kan ke Ustadz begitu. Iya, boleh. Jadi ya Ustadz orang kan terima ini. pemuda tersesat, ya tergolong pemuda-pemuda yang masih tersesat dan ingin berkawan kan, begitu itu kalau gitu. Oke, ada pertanyaan? Jadi sedikit Orang bertanya. Kita bertanya. Oke. Coba. Yang marah-marah mata. Udah marah-marah. Coba siap begini. Jadi terima kasih. Berhubung orang masih bahas persoalan pemuda, orang pemuda dan sebagainya. Ya, tetap Ramadan. Tadi kan pemuda sedikit. So agak. Oke. Perdana di muka kamera kan. Minum kopi dulu. Jadi YouTuber. dengan kulit kristal. Oke, fokus Jadi- pertanyaan. Ke asap jam buang kok itu. Dia merokok ke siang itu. Oke, pertanyaan fokus. Kita lalu fokus. Jadi begini Ustaz. Ini juga bukan pertanyaan yang bagaimana ya? Bukan pertanyaan juga tidak, tapi Curhat ya bukan? ini terang begitu. Oh, Saya peran. hanya meminta tanggapan Ustaz saja atau Oh, memberikan sedikit arahan kepada pemuda. Mar bukan curhat tuh. Tidak. Masih terkait dengan pemuda. Ya, masih terkait Oke. pemuda di bulan Ramadan Oh, ini. betul. Berhubung juga kan Ya. apa kedua kadang taruna. Jadi begini, biasa yang terjadi, kemudian misalnya tadi Ustadz bilang banyak pemuda yang burit itu yang tidak ada DP faedah misalnya, Iya. ya, berapa motor dan lain-lain. Iya. Ya, begini Ustadz, saya hanya menanyakan soal hukum atau persoalan pemuda yang berpacaran misalnya, gitu, Oh, ya kan? Di bulan Ramadan. Ini kan Ustadz paling Oh. banyak misalnya orang habis subuh itu kalau dulu kita jalan-jalan subuh itu hanya sebatas olahraga gaul biasa ya untuk saling silaturahmi, tapi sekarang mau subuh ataupun menjelang buka itu banyak pemuda yang nyebur itu hanya berpasangan gitu. Mar bukan Ya kan? di pemuda di sini bukan? Bukan. Oh, Ya, ini banyak juga pemuda ya. Iya. Siap. Nah, ini banyak yang terjadi. Oke, gitu. banyak, Ustadz banyak. bilang tadi Banyak. tergolong tidak dekat dengan dengan agama begitu, Iya. orang jauh dengan hal begitu. Jadi mumpung ini momennya begitu Ustadz kasih arahan kepada kami ataupun kasih motivasi kepada pemuda-pemuda yang hari ini ya mungkin momen pacaran mereka gitu atau pacaran di bulan Ramadan ini justru
mereka bikin momen yang paling baik begitu. Hmm. Dapat alasan yang kesana kemari dengan ya kan anak-anak yang dulunya dilarang orang tua untuk keluar, tapi di bulan Ramadan justru mereka punya alasan begitu untuk ngabuburit misalnya, tapi dengan yang pasangan iya dengan pasangan masing-masing, sementara yang dilarang. Jadi bagaimana tanggapan Ustadz Oke, soal itu? Ustaz, sudah saya boleh tanggapin pertanyaan. Ya, hukum pacaran dalam Islam tidak ada ya. ya Ya, Ah, tidak ada pacaran. catat. Kalau kalau di luar Ramadan, kalau di luar Ramadan saja secara umum itu haram, apalagi di Ramadan Ya, lebih parah. Gitu. gimana? Catat. Orang saya tujuan ke sana Saya buat cerita ini dulu nih. Oke. Ya. Ya, kemudian ya lagi-lagi tadi Ya, orang tidak paham apa yang ada di bulan Ramadan. ya. Orang paling tahu hanya bulan Ramadan itu hanya berpuasa, bertahan lapar dengan minum. Minum. Hanya orang tahu itu. Ya. Dan tidak tahu itu bagaimana hukum orang magibah kan. Padahal puasa ini adalah melatih orang untuk apa? Untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya. Yang tadi meninggalkan apa yang dilarang, kemudian mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, ya. Makanya banyak orang yang hari ini celaka, bisa dikatakan celaka atau lupa diri karena tidak memiliki ilmu terkait dengan bulan Ramadan itu sendiri. Makanya banyak orang yang lalai. Makanya jangan heran kalau ada tarawih cuman 1-2 malam, 3 malam pertama sudah. Ada puasa lagi. Habis itu abu. selera ya. Ya, karena orang tidak paham ya. Padahal dasar dari kehidupan ini adalah agama sebenarnya. Kalau orang mau lihat ayat tentang wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan manusia dan jin kecuali menyembah kepada Aku, berarti DP makna yang sangat spesifik itu bahwa berarti orang ini hidup di dunia ini tidak ada guna kalau begitu, kalau orang tidak ibadah. Karena orang tidak diciptakan melainkan untuk beribadah. Kan? Tujuan utama itu. Ya, tujuan utama kan? Makanya di ayat itu apa itu surat Al-Quraish, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bagaimana DP ayat itu? Falyabudu rabb hadzal bait kan? Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahu min ju' wa amanahum min khauf. Hope Anda tahu. Kehidupan ini hanya tergantung pada dua kebutuhan fisik dengan kebutuhan non fisik kan, batin ya. Alladzi at'amahu min ju' kan, yaitu yang memberikan makan ketika kalian lapar ya. Ini sebenarnya maknanya khusus tapi umum, bersifat umum kan. Ini merupakan contoh bahwa ini adalah kebutuhan batinnya kita kan, kebutuhan batinnya kita. Lapar kan, minum, kemudian ya diberikan oleh Allah kan, yang memberikan makan ketika kalian lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan kalian rasa aman ya. Rasa aman ini apa ya? Non fisik kan? Non fisik. Ya, kehidupan ini kan hanya antara fisik dan non fisik. Allah memberikan orang kebutuhan fisik, memberikan makan ketika orang lapar, kemudian memberikan rasa aman ketika orang dalam keadaan takut. Tapi lihat pangkal ayatnya, falyabudu, ibadah. Ibadah dulu baru alladzi at'amahum min ju' atau amahum min ju' wa amanahum min khauf. DP pangkal ayat, DP ujung ayat itu apa? Pangkal ayat falyabudu ya, falyabudu rabb hadzal bait, ibadah. Allah akan memberikan kalian rasa kenyang, memberikan kalian makanan ketika kalian lapar, dan memberikan rasa aman ketika kalian dalam keadaan rasa takut. Oke Ustaz, kita potong. Misalnya ada anggapan begini. Ini mungkin sering kali yang jadi pertanyaan, ataupun yang sering bahasa-bahasa pemuda-pemuda ini banyak bilang istilah kayak begitu. Selama 1 bulan penuh ini oke, dalam tanda kutip orang menjalankan ibadah misalnya, tapi ada bahasa bahwa setelah bulan Ramadan itu hari pembalasan dalam tanda kutip. Apakah dari sudut pandang agama bagaimana? Maksudnya orang taat jalankan ibadah rutin dan sebagainya, tapi di sisi lain ada hawa nafsu yang menggejolak begitu. Ini hari pembalasan Ya. pas hari raya sama kita bikin maksiat sukanya. Kira-kira bagaimana Ustaz? Tanggapan begitu. Ya, kalau ada yang bilang baru niat baik saya dapat pahala, berarti kalau niat buruk baru niat saja sudah dapat dosa. Mereka itu langsung baking. Iya betul. Sedangkan baru niat saja itu langsung dapat Berarti dosa. tidak boleh begitu. Harusnya bagaimana? Ya, Harusnya bulan Ramadan. berarti dia tidak memaknai Ramadan tidak masuk pada dalam diri kalau oke, begitu. betul. Karena tidak memberikan efek. Kan banyak orang yang begitu kan. Wah, habis ini sudah penting sudah. Ya, ada hari pembalasan begitu. Kan ada orang yang bilang, "Ih, kita sudah full Ramadan, sudah bersih ulang." Ih, dapat tahu dari mana?
Nah bisa tidak dapat tahu kalau orang ini orang dosa sudah diampuni atau tidak. Kan? Masa orang bisa berklaim bahwa orang dosa diampuni selama 11 bulan hanya karena 1 bulan beribadah penuh. Apalagi modal cuma sholat 5 waktu. Orang bilang kita dosa sudah diampuni. Iya. Apalagi pacaran di saat bulan. Ada yang begitu kan? Go. Ada kan yang begitu 1 bulan penuh kita coba sholat, berpuasa full. Ya. 11 bulan itu terampuni. Dapat dari mana? Nah itu ada anggapan begitu. Tidak ada rapor. Di rapor tidak ada tuh kenapa? Tidak 1 ada kan? bulan masih Ya, olah-olah. makanya ketika sholat itu orang bisa mengklaim bahwa sholat itu sah atau tidak, itu pasti melalui apa? Melalui rukun dengan syarat. Ketika syarat dan rukun terpenuhi, maka orang bisa mengklaim bahwa sholat itu sah atau tidak. Ya. Tapi yang mengklaim bahwa sholat itu diterima atau tidak, itu bukan orang. Hak. Ya, Ya itu Allah. kan haknya Allah. Sama. Apakah orang diampuni atau tidak? Kan orang tidak tahu. Ya. Nah, makanya Tugasnya orang hanya menjalankan ibadah. ya, makanya orang harus diiringi dengan 2 rasa. Rasa takut, kemudian dengan rasa harapan. Kadang seperti itu kalau orang berdoa mengampuni dosa, kadang orang harus ada rasa roja juga, harapan, dan ada juga rasa takut ketika doa ini tidak dikabulkan. Jangan optimis ya, jangan optimis bahwa doa ini kayak, nah, dan juga jangan juga pesimis kan. Pesimis. Tapi ada antara dua tadi, ada rasa takut ketika doa ini tidak dikabulkan dan ada rasa harapan bahwa doa ini akan dikabulkan. Dikabulkan. Makanya selalu diiringi dengan rasa 2 tadi. Ini Ustaz, kita masih mau tanya terus ini ya. Ya, enggak apa-apa. Misalnya, kalaupun misalnya tugas orang itu adalah ibadah. Bagi yang menolak kamu ini. Kalau misalnya orang tugas adalah ibadah dan Tidak apa. itu menjadi kewajiban sebagai seorang manusia begitu, sebagai seorang hamba. Kira-kira ada salah nggak orang mengharapkan imbalan ataupun pahala dan sebagainya? Sementara di selain tugas orang itu ya hanya ibadah. Takutnya orang ibadah